Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kalian bikinnya bahas-bahas masalah narkotika dan lain-lain, kita kembali ke pembelajaran kita, yaitu paragraf yang kemarin. Paragraf ini kemarin kan saya sudah jelaskan mengenai apa saja yang ada di dalam paragraf. Nah, yang ini saya mencoba untuk memberikan kalian beberapa contoh bagaimana paragraf itu yang deduktif, yang induktif, dan lain sebagainya. Perhatikan ya. Nah, untuk paragraf itu sendiri kemarin saya sudah menjelaskan bahwa paragraf itu adalah sebuah alinea atau himpunan dari kalimat-kalimat yang berkalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf tidak lain dari suatu kesatuan pikiran. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan paragraf itu. Kalau kemarin saya jelaskan bahwasanya paragraf itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang memiliki kalimat utama dan kalimat gagasan. Jadi kalimat itu sendiri memiliki sebuah kesatuan. Makanya dia disebut dengan paragraf. Para itu artinya banyak, graf itu artinya tulisan. Diambil dari grafis, jadi paragraf banyak tulisan. Jadi banyak kalimat di dalam paragraf. Nah, perhatikan yang ini adalah syarat dari sebuah paragraf. Syarat dari sebuah paragraf itu adalah kesatuan. Nah, kesatuan apa di dalam sebuah paragraf? Dalam sebuah paragraf itu adalah yang pertama kesatuan bentuk. Ya, kesatuan. Pertama kita melihat koheren dulu ya. Koheren itu artinya kesamaan atau kesatuan. Apa yang dijelaskan di kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat penjelas. Jadi dia tidak boleh lari dari apa yang dijelaskan oleh si kalimat utama. Itu disebut dengan koheren. Sementara kalau untuk kohesi, nah kohesi ini berkaitan dengan penggunaan kata-kata. Penggunaan kata-kata yang kalian pakai di paragraf untuk membuat paragraf itu menjadi satu dengan kata-kata seperti itu, ini. Nah, itu kata rujukan ya atau kata tunjuk. Kalian membahas misalnya masalah batik. Hal ini, nah, setelah kalian membahas batik di kalimat pertama, misalnya kalian menjelaskan pentingnya melestarikan batik misalnya. Kemudian di kalimat kedua, kalian menggunakan hal ini. Nah, hal ini kan menunjuk kepada melestarikan batik tersebut. Jadi ini kohesi lebih pada penggunaan kata-kata yang lebih membuat paragraf kalian itu lebih satu. Jadi ini adalah syarat penting dalam sebuah paragraf. Berikutnya yaitu, nah ini yang kemarin saya sebutkan, unsur-unsur paragraf itu ada gagasan utama, ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi unsur paragraf itu ada dia gagasan utama dan ada gagasan penjelas. Gagasan utama itu berada di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu berada di dalam sebuah paragraf, dia berada di awal atau di akhir, atau dia menyebar. Kalau di awal namanya disebut dengan deduktif, kalau di akhir disebut dengan induktif, kalau di awal dan di akhir dia ada, berarti dia campuran. Nah, gagasan penjelas ini berada dia di dalam kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini berarti adanya di tengah atau dia bisa di awal kalau dia kalimat utamanya berada di akhir. Ini sekilas. Nah, ini contoh. Contoh dia jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama itu adalah deduktif. Ini kalian boleh lihat ada sebuah paragraf di sini. Saya bacakan sedikit.
Tenis indoor Senayan Jakarta seketika penuh dengan remaja berkostum karakter animasi Jepang. Ini adalah kalimat utamanya. Ya, ini adalah kalimat utamanya. Kalau ini kalimat utamanya, kira-kira dari kalimat ini apa sih gagasan utama dari kalimat tersebut? Coba satu orang yang bisa menjawab. Ingat ya, gagasan utama itu adalah inti dari sebuah kalimat. Berarti dia lebih sedikit kata-katanya daripada si kalimat utamanya. Saya bacakan ulang. Tenis indoor Senayan, Jakarta seketika penuh dengan remaja berkostum karakter animasi Jepang. Kira-kira untuk gagasan utamanya itu apa dari kalimat utama tersebut? Ada bisa yang jawab satu orang? Saya, Miss. Saya, Miss. Ya, Ya, Miss. silakan. Remaja Ya, Baca berkostum berkostum karakter. karakter animasi satu orang. Kalau udah satu orang, jangan yang lain ikut. Siapa tadi yang jawab itu ya? Ya, satu orang. Siapa? Saya, Miss. Aku nggak kelihatan siswanya di sini. Nggak nampak. Saya, Miss. Ya, siapa namanya, Nak? Dita Ramadhani, Miss. Ya, maaf. Gita ya? Dita, Miss. Gita. Dita. Ita. Ya, boleh. Gagasan utamanya itu remaja berkostum karakter animasi Jepang, Miss. Oke. Kalau itu kamu sebutkan, berarti dari gagasan utama itu kan dia menjelaskan, kita masuk ke kalimat berikutnya, kalimat kedua, yaitu menjelaskan dari gagasan utama. Coba kita perhatikan. Rambut palsu berwarna-warni, pakaian dan aksesoris unik yang dipakai seakan mereka sedang berlomba-lomba mirip dengan karakter animasi yang diidolakannya. Sudah? Tadi kamu bilang, kamu sebutkan bahwasanya gagasan utamanya adalah remaja berkostum karakter animasi Jepang. Kalimat berikutnya menjelaskan gagasan utama yang kamu sebutkan tadi atau tidak? Gita? Iya, Miss. Iya, berarti yang kamu sebutkan itulah yang menjadi gagasan utama dari paragraf ini. Sudah paham ya sampai sini? Jadi, berikutnya lagi untuk kalimat ketiga, mereka meramaikan perhelatan Hello Fest yang diselenggarakan mulai 22 sampai 23 November 2014. Masih dengan kata mereka. Mereka itu siapa? Remaja berkostum karakter animasi Jepang. Inilah yang disebut dengan kohesi dan koheren tadi. Koheren tadi, perhatikan kesatuan antara gagasan utama yang menjelaskan tentang remaja berkostum karakter, kemudian kalimat penjelas bagian kalimat keduanya menjelaskan lagi tentang si remaja tersebut, rambut palsu sampai dengan tanda titik. Nah, ini dia tetap menjelaskan tentang si remaja berkostum karakter. Inilah yang disebut dengan koheren. Jadi antara kalimat utama dengan kalimat penjelas dia masih satu. Sementara kohesinya yang mana? Coba perhatikan yang kata mereka. Mereka itu siapa? Merujuk kepada si remaja. Jadi penggunaan kata-kata seperti ini yang disebut dengan kohesi. Nah, ini untuk yang induktif. Masih ingat ya dengan induktif yang kemarin saya sebutkan? Bagaimana kamu bisa dengan cepat mengetahui bahwasanya paragraf ini adalah induktif? Perhatikan kalimat di akhirnya. Di awal kalimat itu ada kata inilah, katanya. Inilah itu adalah salah satu kata yang menarik sebuah kesimpulan.
Kalau kalian sudah mengetahui kata-kata seperti ini, seperti yang saya sebutkan kemarin, ada inilah, ada maka, dengan demikian, oleh karena itu, kalian tidak perlu membaca yang namanya kalimat-kalimat di atasnya apabila kalian mendapat sebuah soal yang pertanyaannya hanyalah yang bersangkutan dengan kalimat utama. Jadi tidak memakan waktu. Inilah wujud sublim dari estetika tubuh. Sudah ya, ini jenis induktif. Kita buktikan dia benar-benar induktif atau tidak. Kalau sekedar hanya menjelaskan, saya jelaskan tentang kata-kata yang mewakili ini adalah induktif, ini adalah cara buktinya. Tapi kita buktikan, benar nggak dia induktif? Coba kita perhatikan. Kalau Rianto Dewan Daru, seniman kelahiran Banyumas, Jawa Tengah yang belakangan banyak berkarya di Jepang, membuka festival dengan nomor Body Without Brain yang mengungkapkan suatu yang sangat mendasar dalam relasi antara tubuh dan otak. Berbeda dengan OT dari Jepang. Sudah sampai dengan tak terduga. Inilah wujud sublim dari estetika tubuh. Jadi dari kalimat pertama sampai kalimat sebelum kalimat utamanya menjelaskan dari estetika tubuh. Nah, jadi kita buktikan yang saya sebutkan bahwasanya kata-kata yang merujuk ke ini ke sebuah paragraf ini adalah sebuah kesimpulan, sudah kita buktikan. Jadi nanti gampang ya nak, lihat kata-kata kuncinya. Nah, ini kalau yang campuran. Campuran itu adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Coba perhatikan di kalimat pertamanya. Ribuan lalat memenuhi ruang berbentuk rumah berukuran 7 meter kali 7 meter setinggi 3 meter. Nah, apa yang terdapat di sini dari kalimat utama ini? Gagasan utamanya adalah ribuan lalat memenuhi ruangan. Itu yang menjadi inti dari kalimat tersebut. Di kalimat terakhirnya ada itulah pasukan khusus lalat hitam pengurai sampah organik. Sampah nih ya, sampah organik, pengurai sampah organik. Nah, di sini ada kata itulah yang menjelaskan si ribuan lalat tersebut. Ini yang berikutnya adalah tersebar. Yang saya sebutkan kemarin, kalau tersebar itu dia berada di di narasi dan narasi. Di narasi dan deskripsi ya, narasi dan deskripsi. Jadi, artinya tersebar di setiap kalimat yang ada di paragraf ini memiliki gagasannya masing-masing. Tidak ada gagasan yang menjadi utama, tidak ada gagasan yang menjadi penjelas dalam paragraf ini. Semuanya memiliki gagasan dan sederajat. Perhatikan, terkadang muncul kontras yang menarik di sela-sela helaan napas sebuah kata. Hujan yang turun kala matahari terang menderang, telepon umum yang kesepian, juga harum kopi yang meredam riuh menjadi bening. Perhatikan, kalimat pertama dan kalimat kedua itu mereka punya hubungan, tapi mereka sama-sama memiliki gagasan utama. Perhatikan gagasan utamanya, tidak ada yang mengambil dari kalimat sebelumnya. Ya, ini adalah salah satu contoh paragraf narasi. Narasi ini lebih berdekatan kepada cerita. Nah, coba perhatikan ini. Ada sebuah soal, ada contoh soal satu saya buat di sini. Kira-kira apa ya jawabannya? Kalian boleh baca dalam waktu 3 menit. Baca cepat. Lagi pula saya sudah sebutkan tadi apa triknya, bagaimana kalian mengerjakan soal seperti ini.
Satu orang? Ada yang bisa jawab? Saya, Miss. Ya, siapa namanya, Nak? Maaf ya, di laptop saya tidak bisa melihat wajah kalian. Jadi saya melihat dari sebelah saya, yaitu Bu Anggi. Jadi kalian boleh sebutkan nama ya. Wanda Amelia, Miss. Siapa, Nak? Wanda Amelia. Iya, Wanda. Kira-kira nih jawabannya yang mana? B, Miss. Ungkapan dalam bidang politik. Iya. Cepat kan cara jawabnya? Kenapa? Tinggal lihat aja, Nak. Kalian lihat kalimat pertama dan kalimat yang di akhir. Tinggal dilihat nih kalimat terakhir. Oh, nggak ada nih kata-kata yang merujuk pada penarikan kesimpulan. Berarti kalimat utamanya berada di awal. Yang di awal mana? Banyak ungkapan dalam dunia politik. Yang merujuk ke situ hanya bagian yang B, yaitu ungkapan dalam bidang politik. Paham ya sampai sini ya? Ini dia berikutnya adalah jenis paragraf berdasarkan isi. Jadi kalau tadi kita membahas paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yang berikutnya adalah jenis paragraf berdasarkan isi. Jadi ada narasi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan eksposisi. Kita harus paham dulu mana isi paragraf berdasarkan isi ini. Nanti kalau kita masuk ke pembelajaran berikutnya di kelas 10 itu ada observasi, teks observasi. Nanti kalau kalian udah masuk teks observasi, kalian akan tahu teks observasi itu dibangun oleh paragraf yang jenisnya apa. Jadi sebuah teks itu kan dibangun dari beberapa paragraf. Jadi kalau kita nanti masuk ke teks observasi, kira-kira dari paragraf ini mana yang membangun teks itu? Makanya kita masuk ke dasarnya duluan. Jadi saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah narasi. Narasi itu judul cerita. Narator pencerita. Jadi narasi itu adalah jenis paragraf yang isinya adalah cerita. Dan biasanya bentuknya adalah fiksi, tapi ada juga yang non fiksi. Tapi kebanyakan lebih banyak narasi ini ke fiksi seperti novel, cerpen, dan lain-lain. Berikutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini adalah paragraf yang berisi tentang pendapat. Argumen, pendapat. Jadi ditambah akhiran sasi, kemudian dia menjadi satu argumentasi, artinya adalah proses pemberian pendapat dalam sebuah paragraf. Namanya ada pendapat dalam sebuah paragraf, berarti ada pro, ada kontra. Di argumentasi inilah ada si pro dan ada si kontra. Ada opini di sini, ada fakta di sini. Berikutnya adalah persuasi. Nah, ini persuasi ini adalah jenis paragraf yang isinya mengajak. Jenis isinya mengajak si pembaca untuk mendengarkan apa yang ditulis oleh si penulis dan mengikuti keinginan si penulis. Berikutnya yaitu deskripsi. Deskripsi, gambaran atau lukisan. Jadi kalau di paragraf deskripsi ini adalah jenis paragraf yang isinya adalah gambaran apa yang dilihat oleh si penulis atau apa yang dirasakan oleh si penulis. Jadi si pembaca ini seolah-olah melihat atau merasakan apa yang dirasakan si penulis paragraf ini. Contoh ya, saya buat salah satunya deskripsi fisik nih. Fisik ini terserah ya, boleh person atau bangunan. Jadi lebih lebar untuk deskripsinya. Contohnya saya membuat deskripsi City Foundation. Sekolah yang berada di Jalan Veteran
yang di sebelahnya terdapat sebuah masjid. Kalau kalian memasuki gerbangnya, kalian akan bertemu dengan barisan-barisan pohon yang akan melindungi kalian dari sinar matahari. Nah, itu adalah salah satu jenis deskripsi. Jadi apa yang saya sebutkan, saya mengajak kalian untuk sama-sama melihat apa yang saya lihat. Eksposisi. Ekspos. Berarti kalau eksposisi itu adalah sebuah paragraf yang berisi tentang tahapan-tahapan. Ya, dia diekspos. Jadi bentuk tahapan-tahapan ini dia dari awal sampai ke akhir. Eksposisi ini harus berurutan dan biasanya dia menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menyatakan waktu. Jadi eksposisi. Nah, biasanya eksposisi ini lebih ke berita-berita. Ini salah satu contoh deskripsi. Ini saya lihat Masjid Kobe merupakan masjid pertama. Ya, ini deskripsi. Oke, sampai sini. Tadi sudah saya jelaskan jenis-jenis dari paragraf berdasarkan kalimat utama. Kemudian jenis-jenis paragraf berdasarkan isi ada 5. Yaitu narasi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan eksposisi. Nah, kira-kira kalian ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah, Miss. Ya, sudah ya, Nak ya. Berarti untuk paragraf deskripsi, paragraf jenis berdasarkan isi, berarti kalian sudah paham. Berikutnya, saya belum tampilkan di slide, yaitu jenis paragraf berdasarkan pada penalaran. Nanti ini jenis paragrafnya saya akan share melalui psikologi. Saya berikan dulu kalian modulnya. Berikut dengan saya akan memberikan sebuah kuis di psikologi saya berdasarkan materi yang hari ini, yaitu khusus paragraf berdasarkan letak kalimat utama dan paragraf berdasarkan isinya. Nanti berikutnya saya akan memberikan kalian beberapa penjelasan tentang paragraf berdasarkan penalaran. Oke, sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.